materi nanti insyaallah akan dilanjutkan sampai dengan jam 8. Setelah jam 8 nanti akan dibuka sesi tanya jawab sampai dengan jam 9. Terakhir jam 9. Harap menjadi maklum dan bersiap apa pertanyaan yang bisa dipersiapkan. Pada Al-Mukarram Ustaz Dopani untuk melanjutkan pemaparan materi. Fadhilullah mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-malik al-haq al-mubin. Akmala lana ad-din wa awdaha lana as-sabil al-mustabin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan arju biha an-najata yawm ad-din. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, pada sesi sebelumnya antara maghrib dan isya tadi saya simpulkan dua hal dari cara seorang hamba berbahagia dengan keislamannya. Yang pertama yaitu dia selalu memahami dan selalu merenungi besarnya nikmat keislaman yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah pilih kebaikan ini untuk dirinya dengan keislaman tersebut. Kemudian yang kedua dari kesimpulan dari apa yang telah saya uraikan, dari hal yang dengannya seorang itu berbahagia dengan keislamannya adalah dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setelah kita memahami dua hal ini mengharuskan saya untuk menerangkan beberapa perkara lain yang dengannya akan menyebabkan seorang itu berbahagia dengan keislamannya. Yang ketiga adalah seorang setelah mengenal besarnya nikmat ini, kewajibannya adalah dia mensyukuri nikmat. Dan kesyukuran ini adalah dari sebab pokok yang menyebabkan seorang hamba dijaga di atas keislaman dan dia berbahagia dengan keislamannya tersebut. Iya. Syukur itu kata para ulama, orang yang bersyukur ya, harus memenuhi 5 ketentuan. Baru dia dikatakan bersyukur. Ketentuan yang pertama, dia tunduk kepada Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Ada khudu', ketundukan, kerendahan diri. Kemudian yang kedua, dari rukun syukur, dia cinta kepada Allah yang memberikan nikmat itu kepadanya. Kemudian yang ketiga dari rukun syukur adalah dia selalu mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Iya. Karena itu dalam hatinya dia meyakini
firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang kalian dapatkan, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, dari rukun kesyukuran, lisannya selalu menyebut dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kalau dia mendapat nikmat, dia berkata, "Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ini semata karunia dari Allah." Lisannya memuji Allah. Dan yang kelima, di antara hal yang paling penting dari rukun kesyukuran, dia menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, kalau terpenuhi 5 syarat ini, barulah seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang apa? Hamba yang bersyukur. Ingat, bersyukur terhadap segala nikmat dihadirkan 5 hal ini. Termasuk mensyukuri nikmat Islam. Mensyukuri nikmat Islam. Kita harus banyak menyebutnya, selalu mengingatnya. Iya, luar biasa keadaan para sahabat. Kalau mereka mengingat besarnya nikmat keislaman itu, sering mereka menangis terseduh-seduh. Dan namanya manusia, dia kadang lupa nikmat. Kenapa? Kalau dia tidak sadari agungnya nikmat itu. Dia lupa nikmat kalau dia memang berada di tengah nikmat tersebut. Iya. Kita alhamdulillah berada di tengah kaum muslimin. Iya. Kita berada di tengah kaum muslimin. Jadi kadang kita lupa nikmat sebagai umat Islam. Coba kalau seorang tahu besarnya nikmat Islam, lalu dia tinggal di negeri kafir. Iya. Baru dia akan sadar betapa nikmatnya keislaman itu. Betapa nikmatnya keislaman itu. Iya. Maka kesyukuran ini adalah hal yang dengannya membahagiakan seorang hamba dengan keislamannya. Dan Allah telah berfirman menjelaskan sebab tambahan nikmat adalah dengan kesyukuran. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah mengingatkan, kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Apabila kalian kafir, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Dan kesyukuran inilah yang menjaga seorang hamba dari musibah dan petaka. Ingat, musibah itu bukan hanya menimpa harta, jiwa, anak, materi, bukan cuma itu. Ada musibah lebih besar, yaitu musibah menimpa agama seseorang. Bahkan itu musibah yang paling besar. Karena itu diantara doa Rasulullah SAW yang beliau tutup dengannya akhir majlis, dan ini banyak beliau ucapkan, doanya agak panjang. Diantara doanya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami pada agama kami. Ya. Musibah menimpa dunia, diri, harta, keluarga, itu ringan dibanding musibah apa? Menimpa agama seorang hamba. Ya. Betapa banyak kerugian. Seorang misalnya kena musibah, iya, selalu kesiangan bangun sholat subuh. Ini musibah menimpa agama. Iya. Kalau dia mungkin berdagang rugi 10 juta, Masya Allah ya, luar biasa dia bersedih. Iya. Kadang sudah berlalu 10 tahun masih dia ingat ruginya. Iya. Tapi kalau dia rugi bangun sholat subuh, seakan-akan hal yang biasa, lewat sepele saja. Karena ini tidak mengerti apa hakikat musibah itu. Iya. Apa hakikat dari musibah tersebut? Coba bayangkan kalau kita pikir ya, seorang terlambat bangun sholat subuh. Iya. Dia tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuhnya iya. 2 rakaat sebelum subuh Nabi bersabda apa? Dalam hadis riwayat Muslim, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Ini 2 rakaat sunnahnya sebelum subuh. Gimana lagi dengan apa? Salat wajibnya. Iya. Maka ini harus kita renungi.
Karena itu, kapan seorang hamba pandai bersyukur, maka Allah akan menjaga dia dari siksaan, memeliharanya dari musibah dan petaka. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan selalu beriman. Dan sungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba. Sungguhnya Allah Maha menerima kesyukuran yang dilakukan oleh hamba. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar bersyukur. Iya. Maka kesyukuran ini suatu pembahasan yang panjang di dalam agama, ya. Dan cakupan-cakupannya luas sekali makna syukur. Ya. Dan seorang kalau menjaganya, memeliharanya, insyaallah taala dia akan berbahagia dengan keislamannya. Kemudian sudut yang keempat yang ingin saya ingatkan di sini tentang bagaimana seorang hamba berbahagia dengan keislaman adalah dia istiqamah di atas agama, bersabar di atas keislamannya. Iya. Sabar itu kata para ulama terbagi tiga. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan Allah, takdir dan ketetapannya. Iya. Ini tiga jenis sabar. Dan kita diperintah dalam berislam dan keislaman. Pasti di dalam keislaman kita ada perintah yang harus kita jalankan. Ada perintah-perintah yang mesti kita jaga. Ada larangan yang wajib kita tinggalkan. Iya. Karena itu seorang hamba dituntut bersabar di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat." Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ingin surga, jaga sholat 5 waktu. Begitu adzan, tinggalkan semua kegiatan, pergi sholat ke masjid. Iya. Tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, dekat adzan subuh ingin surga, dia putus tidurnya untuk menunaikan sholat. Hujan, dalam keadaan dingin-dinginnya, iya, dia kadang harus merasakan dinginnya air untuk berwudu. Iya. Karena memang surga ada hal-hal yang mengitarinya tidak menyenangkan, tapi itulah jalan menuju ke surga. Sebaliknya neraka diitari dengan syahwat. Ya, seorang berselera melakukannya. Oh, menggiurkan. Oh, enak sekali. Diitari dengan syahwat. Ya, walaupun dimaklumi ya bahwa dosa dan maksiat itu tidak akan membawa kebaikan. Kalaupun dia merasa nikmat, itu hanya nikmat di depan, di akhirnya pasti dia akan merasakan bagaimana pedihnya. Iya. Bagaimana pedihnya dari perbuatan dosa itu. Baik. Jadi itulah surga dan neraka. Untuk menjalankan perintah perlu kesabaran, meninggalkan larangan perlu kesabaran. Dan namanya hidup ada ujian, cobaan. Iya. Harus ada kesabaran. Maka demikianlah kita di dalam menjalankan keislaman ini. Seorang berbahagia dengan keislamannya kalau dia bersabar memegang keislamannya. Iya, apalagi di masa sekarang ini. Orang yang berislam dengan keislaman yang benar dituju macam-macam. Iya. Dulu subhanallah kadang orang tidak pernah belajar. Kerjanya nongkrong di jalan, bikin keonaran, kerusakan. Tetangganya diam, nggak pernah ribut. Tapi begitu rajin sholat ke masjid, ya, rajin beribadah, sudah meninggalkan ini, meninggalkan itu, tetangganya baru ribut. Kenapa kamu terlalu begitu? Ya. Ini diantara cobaan-cobaan. Ya. Belum lagi, ya, diantara banyak musibah yang menimpa di masa ini. Ya. Bagaimana perbuatan orang kafir ingin mengadu domba di antara umat Islam. Ya.
Tatkala ukuran adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sepanjang seorang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah ukuran kebenaran. Ya. Tidak perlu memberikan tuduhan-tuduhan macam-macam. Ini Wahabi lah, ini itulah, ini itu. Ini perkara-perkara yang membuat seorang lari dari tuntunan agama. Siapa yang menjalankan tuntunan agama diminta dalilnya. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Iya. Agama kita alhamdulillah dimudahkan. Agama yang mudah. Dan ini termasuk keistimewaan dan keindahan Islam ini. Agama yang mudah. Iya. Semua jalan diterangkan. Syariat mudah dikerjakan. Tuntunan semuanya ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena itu siapa saja yang mengajarkan agama, tanya kepadanya apa dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Harus dia sebut dalil. Kalau dia tidak sebut dalil, berarti itu bukan dari agama. Mudah agama ini. Ya. Tapi kalau dia katakan itulah yang saya dapatkan guru-guru saya, nenek moyang saya, itu adat istiadat saya, masyarakat saya. Iya. Maka itu bukan ukuran suatu kebenaran. Baik. Karena itu sekali lagi perlu kesabaran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bi sunnati kal qabid 'alal jamr. Akan datang kata Nabi suatu zaman orang yang berpegang dengan sunnahku bagikan orang yang menggenggam bara api. Subhanallah. Berpegang dengan sunnah itu adalah kewajiban, sumber kebaikan. Tapi karena dahsyatnya ujian di masa itu, orang yang berpegang dengan sunnah ini seakan-akan dia pegang bara api. Kira-kira bara api kalau dipegang bagaimana? Hah? Membakar tangan. Bukan cuma panas saja. Membakar tangan. Iya. Dan tidak boleh digenggam kuat gini, nanti padam bara apinya. Dia harus tetap dijaga, membara agamanya, dipelihara. Dia kadang menanggung derita di dalam menjaganya. Ujian. Iya. Tapi subhanallah, disitulah letak besarnya pahala. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadits yang lain di Sahih Muslim, beliau bersabda, "Badal Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing. Rasulullah menyampaikan keislaman asing di tengah manusia. Iya. Asing. Dianggap tukang sihir lah, dianggap dukun lah, orang yang membuat kedustaan lah, macam-macam. Kedua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian Islam ini tersebar. Iya. Tersebar keislaman ini. Diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam timur dan barat bumi. Iya. Dari cakupan wilayah Islam nanti tersebar keislaman. Kemudian kata Nabi, setelah itu Islam akan kembali asing lagi. Ini keterasingan yang kedua. Kalau yang pertama karena memang sedikit pengikutnya. Kalau yang kedua ini bukan karena pengikutnya yang sedikit. Umat Islam banyak, tapi keterasingannya adalah pada tuntunan yang dibawa oleh Nabi. Siapa yang berpegang dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi, itu dianggap asing oleh manusia. Jangankan orang kafir, umat Islamnya sendiri menganggapnya asing. Ya, jadi memang termasuk aneh bin ajaib. Iya. Jelas perbuatan itu ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Hadits menjelaskannya. Wah, ini kamu Wahabi. Hah? Kalau bahasa dulunya macam-macam ya, tapi sekarang itu bahasa yang paling ngetren sekarang. Ya. Paling banyak diisukan. Ini Wahabi. Ya, jangankan sebagian orang, Jos Bus saja itu sedikit-sedikit kamu Wahabi. Ya. Sebab ini memang isu internasional dimasukkan oleh siapa? Orang-orang kafir. Ya. Kebencian mereka terhadap orang yang berpegang dengan sunnah Nabi lebih besar daripada yang lainnya. Karena itu sebagian gerakan di tengah umat Islam itu didukung oleh Amerika, sebagian gerakan. Ya. Tapi orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu betul-betul luar biasa kebencian orang-orang kafir. Memberikan tuduhan apa? Seperti itu, macam-macam yang disusupkan. Iya. Tapi alhamdulillah, seorang muslim sepanjang dia mengetahui keagungan agamanya, mengetahui agama Islamnya, hambatan-hambatan yang seperti itu adalah hal yang
semakin menambah kebahagiaannya. Iya. Dia berbahagia dengan keislamannya. Iya. Dia bersabar dengan keislamannya. Dia mengharapkan termasuk orang yang mendapatkan keutamaan ini, berpegang di sunnah, dengan sunnah Nabi, dikala manusia banyak yang melupakannya. Iya. Maka kesabaran adalah hal yang diperlukan. Dan orang yang bersabar diberi pahala yang tidak ada batasannya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala untuk mereka, tidak ada batasannya, lengkap, tidak ada batasannya. Iya. Kemudian di antara hal yang ingin saya terangkan di sini, ini termasuk masalah inti dan pokok. Bagaimana seorang itu berbahagia dengan keislamannya adalah seorang mengenal bahwa Islam ini itu adalah maksud dari kehidupan seorang hamba di dunia. Islam ini itu adalah jaminan yang menentukan sorga atau nerakanya. Kapan dia berpegang dengan keislaman, dijamin untuknya sorga. Kapan dia berpaling, pasti dia dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Iya. Maka ini dasar pokok yang harus kita jaga. Kita semua memahami bahwa kita dicipta bukan sia-sia. Ya, dicipta setelah itu mati, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Atau dicipta tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tidak ada yang hidup abadi selama-lamanya. Ya. Semuanya ada ketentuan. Semuanya ada akhirnya. Semuanya ada akhirnya. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan yang melalaikan. Iya. Ajal ada akhirnya. Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal sudah datang, tidak bisa dikedepankan, tidak bisa lagi diakhirkan. Ajal ini tidak pandang bulu, tidak raja, tidak menteri, tidak rakyat, tidak orang besar, orang kecil, orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan. Yang namanya ajal kalau sudah tiba, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Karena itu, ini hakikat dari kehidupan. Harus kita ingat. Dan sisi lain dari kehidupan ini yang harus kita ingat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita hidup untuk beribadah, mempersiapkan bekal. Iya. Dan itulah misi diutusnya para nabi dan para rasul, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak ada syirikat baginya. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Maka ini dari keagungan agama kita. Islam ini betul-betul mengikat seorang hamba kepada Rabbnya, menjadikannya sebagai seorang hamba yang hakiki. Iya. Ingat ya, di dalam kehidupan dunia ini, penghambaan dalam kehidupan dunia. Jangan ada yang merasa bebas dalam kehidupan dunia. Iya. Orang-orang kafir yang mengatakan dirinya, "Oh, kami bebas." Ya, atau orang-orang yang menganggap dirinya tidak mau terikat dengan agama, ingin bebas. Hakikatnya mereka itu tidak bebas. Sebab di dunia ini perbudakan, penghambaan. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah, pasti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri, hamba hawa nafsunya. Ya, silahkan dia pilih mau jadi hamba siapa. Ya, kalau dia tidak menjadi hamba syaitan,
atau hamba dirinya sendiri, maka hendaknya dia pilih menjadi hamba Allah. Karena itu orang yang lari dari tuntunan agama, lari dari tuntunan syariat, itu artinya dia keluar dari penghambaan kepada Allah menuju kepada penghambaan kepada makhluk. Ya. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, harabu minar rikkil ladzi khuliqu lahu fabulu birkil anfusi wasyaitani. Mereka kabur, mereka lari dari penghambaan kepada Allah yang mereka dicipta untuk itu, menghamba kepada Allah. Karena mereka lari dari situ, akhirnya Allah timpakan kepada mereka musibah. Mereka menjadi hamba hawa nafsunya dan hamba syaitan. Ya, waliyadzubillah. Karena itu agama Islam ini mengajarkan kepada seorang hamba keindahan penghambaan. Tatkala hati itu hanya bergantung kepada Allah, dia adalah manusia yang paling kaya di atas muka bumi. Iya, dia adalah manusia yang paling aman di atas muka bumi. Tatkala hatinya selalu bergantung kepada Allah, dia adalah manusia yang paling bahagia di atas muka bumi. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasama Allahu lak, takun aghnan nas." Ridhalah terhadap apa yang Allah bagikan untukmu, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Menjadi manusia yang paling kaya. Kalau hatinya hanya bergantung kepada Allah, segala kecukupan Allah jamin untuknya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Iya. Dan ini keterikatan yang seperti ini hanya didapatkan bagi orang yang memahami makna keislamannya dan menjalankan keislamannya, berbahagia dengan keislamannya. Iya. Sehingga betul-betul hatinya itu bebas. Iya. Ketika dia meminta sesuatu, ada keperluan, dia memohon kepada Allah, ingat kepada Rabbnya. Tidak seperti sebagian orang ketika dirundung musibah, ada masalah, datangnya ke kuburan. Ya. Datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, melempar sesajian ke sungai, ke gunung, kemana. Ya. Ini orang-orang yang sangat sengsara di dalam hidupnya. Orang yang sangat sengsara dalam hidupnya. Tapi beda dengan orang yang terikat penghambaan kepada Allah. Ya. Dari keindahan agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang anak muda Yahudi sedang sakit keras. Maka Rasulullah mendatanginya, kemudian mengajaknya masuk Islam. Anak muda ini di atas pembaringan, dia melihat ke ayahnya, menoleh ke ayahnya. Ya. Orang-orang Yahudi itu sangat paham yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Orang Yahudi punya ilmu bahwa Nabi Muhammad ini benar. Cuman ya itu, orang Yahudi ini keras kepala, sangat bersombong, egonya terlalu tinggi. Iya. Disebut dalam Al-Quran, ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ini mengenal Alkitab seperti dia kenal anak-anaknya sendiri. Sangat paham. Maka anak muda ini menoleh kepada ayahnya. Iya. Gimana, dia masuk Islam atau tidak? Ya, kata ayahnya, "Ati Abul Qasim." Kamu taati Nabi Muhammad. Maka anaknya pun masuk Islam. Anaknya masuk Islam. Karena itu Rasulullah keluar dan beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Nah, itulah Islam. Pembebasan dari api neraka. Iya. Karena itu seorang hendaknya berbahagia dengan keislamannya. Kapan dia menolak Islam yang hakiki ini, ya, tidak menjalankannya dengan benar, maka keadaannya akan seperti Abu Thalib. Abu Thalib tahu kebenaran. Dia tahu Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Tahu Abu Thalib. Sebab dia tahu Nabi Muhammad dari kecilnya. Dia sudah melihat tanda-tanda kenabian sangat banyak sekali. Iya. Yang membuatnya yakin. Tapi karena gengsi saja, takut dicela oleh kaumnya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mau mengucapkan syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Akhirnya Abu Talib menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak berarti pengakuan dia, tidak berarti pembelaannya kepada Nabi, pertolongannya kepada Nabi dan kaum muslimin, semuanya tidak dianggap. Sebab namanya amalan, kalau tidak dibangun di atas keislaman, amalan itu akan hancur. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Iya. Karena itulah membangun keislaman ini adalah pokok kebahagiaan. Dengan memahami Islam ini sebagai penghambaan kepada Allah, dia ikat dirinya dengan makna-makna ubudiyah, memurnikan ibadah kepada Allah. Iya. Dan ini yang paling pokoknya di dalam pembahasan Islam yang terkait dengan penghambaan banyak sekali ya. Dari tawakal, rasa takut kepada Allah, rasa harapan, ya, khusyuk. Demikian pula dia berinabah, selalu bertobat, kembali kepada Allah, rasa khasyah. Banyak lagi dari bentuk-bentuk ibadah. Kalau direnungi, ini semuanya adalah pokok-pokok kebahagiaan dalam hidup. Iya. Karena itu lihat Nabi dan para sahabatnya, generasi terbaik di tengah umat ini. Bagaimana kebahagiaan mereka dan kemuliaan mereka dengan keislaman. Iya. Kemuliaan mereka dengan keislaman. Itulah keimanan yang ada di dalam hati-hati mereka, sehingga para sahabat Nabi tidak dikejar kedudukannya oleh siapapun yang datang setelah mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan keislaman. Kemudian dari keindahan Islam ini dan bagaimana seorang itu menjaga keislamannya, ya, yaitu dia mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Oh, jangan sekedar mengenal, oh masya Allah, Islam itu memang indah, nikmat besar, kita patut bersyukur, harus selalu bersabar. Ya. Tapi kalau dia tidak pelajari apa itu agama, dia tidak amalkan, bagaimana dia bisa berbahagia dengan keislaman? Karena itu diantara pokok perkara adalah seorang mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Ini dua hal, mempelajari ilmu agama dan apa? Mengamalkannya. Jadi dia berilmu untuk diamalkan dan tidak beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Itulah jalan lurus, jalannya umat Islam, pengikut para nabi dan para rasul. Dan ini yang kita minta setiap kali kita sholat. Pada setiap rakaat kita membaca di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami menuju kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Ya. Apa itu jalan yang lurus? Yang diberi nikmat, itu jalannya para nabi. Sebagaimana yang disebut di ayat yang lain. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Mereka berilmu dan beramal dengan ilmu. Itu jalannya para nabi dan para rasul. Itulah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya, karena ini jalan yang lurus, maka setelahnya di surah Al-Fatihah kita memohon kepada Allah perlindungan jangan sampai jatuh di dalam dua jalan yang keliru, yang keluar dari jalan yang lurus ini. Jalan keliru yang pertama, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai ini? Orang-orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Walad dhalin, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat. Siapa yang tersesat ini? Orang Nasara, beramal tapi apa? Tanpa ilmu. Karena itu umat Islam harus memiliki dua hal, berilmu dan beramal. Ingat, mempelajari ilmu agama itu masya Allah suatu kebahagiaan yang sangat dahsyat. Iya.
Kalau ingin bahagia dengan sebenar-benar kebahagiaan, itu di dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ruh. Ilmu agama ini dianggap sebagai apa? Ruh. Sekarang saya tanya, kalau orang manusia tanpa ruh bisa hidup atau tidak? Ya. Allah telah menyebutnya sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian kami telah wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Dianggap ruh. Ilmu agama ini, itulah kehidupan yang sebenarnya. Iya. Yang menyebabkan seorang itu hidup, berdiri, bercahaya, itu ilmu agama. Yang tidak mengenal ilmu agama, walaupun dia berjalan, beraktivitas, hakikatnya itu dalam hitungan Allah dianggap sebagai bangkai-bangkai, mayat-mayat berjalan. Iya. Dan Allah telah menyebut ini dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mayat, kemudian kami hidupkan dia, ya, kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya ini. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap menjadi mayat di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya? Sekarang saya ingin tanya, mayat dihidupkan oleh Allah. Hidup bagaimana yang dimaksud ini? Sudah mati betulan tiba-tiba hidup berdiri lagi? Iya. Tidak ya? Kalau ada orang mati kemudian bisa hidup lagi, itu cuma dongengnya orang Indonesia aja. Iya. Cuma diceritanya orang Indonesia. Ada orang yang sudah mati bisa bangkit lagi pergi balas dendam, ya. Macam-macam dari dongengnya orang Indonesia ya. Ya. Apa yang disebut di tengah masyarakat mati suri, itu juga pemahaman keliru. Nggak ada orang yang sudah keluar ruhnya balik lagi dia hidup lagi, nggak mungkin itu. Kalau ada orang yang tadinya sudah tidak bernafas, tidak bergerak lagi, tiba-tiba dia bangun lagi dari kuburnya, ya sudah dibawa di keranda mayat, tiba-tiba dia bangkit lagi, itu orang hakikatnya belum mati. Itu ada dalam istilah kedokteran, orang yang tidak bergerak lagi, tapi masih ada kehidupan sebenarnya, ya, pada orang ini. Karena itu begitu normal lagi dia bisa sadar. Nah ini sebenarnya yang dianggap mati suri orang-orang Indonesia. Jelas ya? Ya kalau sudah keluar ruh, itu tidak mungkin balik lagi. Iya. Tidak mungkin balik lagi. Jelas ya? Baik. Jadi mayat ini yang disebut di dalam ayat, kami hidupkan. Nah, itulah dihidupkan dengan ilmu agama, dihidupkan dengan keimanan. Iya. Dan itulah keindahan Islam. Seorang yang berpegang dengannya, dia hidup dengan hakikat kehidupan. Betul-betul dia hidup. Ya. Itulah orang yang hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Karena itu siapa yang ingin hidup dengan baik, ingin hidup dengan bahagia, tidak ada jalan kecuali mempelajari apa? Mempelajari keislamannya. Allah bagi manusia ini di dalam Al-Quran menjadi dua saja. Ada orang yang melihat dan ada orang yang buta. Cuma dua. Iya. Allah berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang memiliki ilmu, dia punya pengetahuan bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad benar, apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang buta? Cuma ada dua. Orang yang punya ilmu kebenaran Nabi Muhammad atau dia buta. Iya. Atau dia buta. Karena itu seorang jangan mencelakakan dirinya. Jangan melantarkan kesempatan yang Allah berikan untuk dirinya. Sepanjang umur masih ada, bernapas, ya, kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Seorang bisa mendekatkan dirinya lebih baik dan lebih baik lagi dalam mempelajari ilmu agama. Iya. Umat ini sangat perlu kepada ulama. Iya. Sangat perlu kepada orang-orang yang berilmu. Sekarang di tengah umat Islam lengkap semua terkait dengan masalah dunia. Apa saja ada di tengah umat Islam. Bahkan berlebihan.
Banyak dokter yang tidak ada kerjaan. Ya. Banyak sarjana yang pengangguran. Berlebihan. Tapi umat ini perlu kepada dokter-dokter hati. Orang-orang yang mengobati jiwa. Ya. Memperbaiki keagamaan mereka. Dan ini lebih penting di tengah umat. Dan ini pekerjaannya para nabi dan para rasul. Pekerjaannya para nabi dan para rasul. Jaminannya kebaikan dunia dan akhirat. Tapi subhanallah pekerjaan ini sedikit yang berminat kepadanya. Iya. Karena itu kita harus meluruskan banyak dari persepsi yang miring di tengah umat kita terhadap agama ini. Iya. Maka berbangga dengan keislaman, bahagia dengan keislaman, jalannya adalah mempelajari agama, mempelajari Al-Quran. Al-Quranul Karim itu bukan sekadar dibaca saja. Ya, dibaca lafadznya, diulangi, tapi tidak diketahui apa maknanya. Tidak diketahui apa kandungannya, apalagi tidak diamalkan. Iya. Karena itu ada kaidah di sini, saya perlu ingatkan. Sebab ini sering kita salah memahami ya. Biasanya orang Indonesia hanya membaca musabaqah tilawatil Quran. Ya, perlombaan membaca tilawah Al-Quran. Seakan-akan tilawah itu cuma membaca Al-Quran, melafadzkan saja. Membaca sampai mukanya merah, panjang napasnya. Itu yang dimaksud dengan tilawah. Itu keliru. Tilawah itu punya 3 makna di kalangan ahli tafsir. Iya. Tilawah yang pertama, dia membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Huruf-huruf, lafadznya, panjang pendeknya, itu tilawah yang pertama. Tilawah yang kedua, tilawah dengan dia memahami maknanya, kandungannya, tafsirnya. Tilawah yang ketiga adalah dia menerapkan kandungan dari Al-Quran itu. Tilawah semuanya. Teranggap tilawah. Karena itu ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan tilawah itu dia dapatkan kalau dia kumpulkan 3 hal. Kalau dia kumpulkan 3 hal, maka lengkap pahalanya. Kalau dia hanya mengambil sebagian, maka sebagian pula dia dapat dari kebaikan. Iya. Dan di antara hal yang indah mungkin saya perlu ingatkan di sini. Dan ini juga termasuk hal yang banyak orang tidak mengerti, tidak mengetahuinya. Di dalam Al-Quran Allah mencelah kaum musyrikin. Ya. Dalam rangkaian ucapan Nabi. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata ar-rasul yaitu Nabi Muhammad, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku yaitu orang-orang Quraisy menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjura, hal yang ditinggalkan. Ya, ini harus kita cermati. Apa makna meninggalkan Al-Quran? Kata para ulama, meninggalkan Al-Quran punya 5 makna. Yang pertama, meninggalkan Al-Quran tidak membacanya. Yang kedua, meninggalkan Al-Quran dia tidak tadabbur terhadap kandungannya. Yang ketiga, meninggalkan Al-Quran dia tidak beramal dengannya. Yang keempat, dari meninggalkan Al-Quran dia tidak mengambil ketentuan halal dan haramnya. Dan yang kelima, dari meninggalkan Al-Quran dia tidak pakai Al-Quran sebagai obat dan penyembuh. Iya. Sekarang kalau ada yang sakit, paling pikirannya ke dokter. Nggak ada yang berpikir dia bacakan Al-Quran ke dirinya, dia bacakan surah Al-Fatihah, dia bacakan ayat kursi. Nggak ada yang berpikir bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh untuk segala penyakit. Iya. Suatu kaum dilewati oleh para sahabat. Diminta supaya kaum ini menjamu mereka. Kaum ini tidak mau menjamu. Para sahabat lewat. Begitu berlalu para sahabat, ada dari kaum ini yang menyusul satu orang. Tolong kami cari orang yang bisa meruqyah. Kepala kampung kami disengat kalajengking. Ya, sengatan kalajengking. Maka seorang sahabat berkata, saya bisa meruqyah, tapi dengan syarat kalian harus memberi apa? Imbalan. Ya, sebab ini diminta tadi menjamu, tidak mau menjamu. Sekarang minta tolong. Nah, dibalas sekarang. Kalian harus beri apa? Imbalan. Maka berdirilah sahabat ini. Dia ruqyah, kepala suku ini hanya dibacakan surah Al-Fatihah. Sembuh.
hilang racun semua dari kalajengking itu. Langsung berdiri biasa. Perhatikan bagaimana keagungan dari Al-Quran. Tapi kita kurang keimanan kita, kurang pemahaman kita terhadap Al-Quran. Karena itu kadang kita baca Al-Quran kurang pengaruhnya pada diri. Iya. Karena itu Al-Quran ini harus kita cermati lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita baca siang dan malam, kita renungi siang dan malam, rajin kita mempelajari tafsirnya. Iya. Sebab di dalamnya terdapat kebaikan dan rahmat bagi seorang hamba. Iya. Demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian yang kedua dari ilmu. Di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat segala hal yang diperlukan oleh seorang hamba. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjelaskan sesuatu, iya, maka apa yang beliau terangkan itu adalah ketentuan yang berlaku sepanjang masa. Iya. Kadang ketika beliau jelaskan sebuah hadis belum disaksikan oleh para sahabat, di masa setelahnya tampak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Satu hadis kadang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihafal oleh para sahabat, bisa menciptakan kebaikan sedemikian banyak di tengah umat manusia. Satu hadis. Iya. Ingin bukti dalam sejarah? Saya beri buktinya. Iya. Ketika terjadi, tentunya dimaklumi ya, dalam sejarah ada clash antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Iya. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, diterima dari urusan Ali bin Abi Thalib oleh putranya Al-Hasan bin Ali. Maka menjadilah perkara antara Al-Hasan dan siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in. Semoga Allah meridai mereka semua. Iya. Al-Hasan didatangi, setelah itu didatangi oleh Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith, seorang sahabat. Dia mendatangi Al-Hasan. Dia berkata, "Wahai Al-Hasan, saya dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berucap tentang engkau. Dan waktu itu engkau masih kecil, masih di atas bangkuan Nabi." Al-Hasan waktu itu, ya, masih kecil. Maka Nabi berkata tentang Al-Hasan, "Inna ibni hada sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kubu besar dari kaum muslimin, dari kaum mukminin yang bertikai. Ini hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari. Iya. Maka mendengar hadis ini, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib tahu apa kewajibannya. Dia datangi Muawiyah. Dia serahkan segala urusan kepada Muawiyah. Sehingga terjadilah tahun itu. Iya, dan itu terjadi pada tahun 30 Hijriah, dikenal sebagai tahun persatuan. Ya, puluhan tahun setelahnya bersatu kaum muslimin, tidak ada apa? Tidak ada pertikaian. Tadinya ada peperangan, aman sudah darah kaum muslimin, tidak lagi korban yang berjatuhan. Perhatikan dampak kebaikan dari satu apa? Satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Karena itu jangan meremehkan sebuah ilmu. Ya, duduk satu di majelis, hafal satu ayat, dua ayat, hafal satu hadis, dua hadis. Hari ini kadang mungkin dia belum merasakan, tapi di waktu besok, di waktu mendatang, dia akan rasakan dari keindahan ilmu agama itu. Iya. Ilmu agama ini itulah yang menjadi sebab keberkahan seorang hamba dimanapun dia berada. Karena itu mari kita selalu menjaganya, selalu memperhatikannya. Dan kalau kita ingin berbicara tentang keutamaan ilmu, ini pembahasan yang sangat luas sekali. Saya hanya ingin mengisyaratkan di sini bahwa seorang yang berbahagia dengan keislamannya, tidak cukup dia merasa bangga dengan Islamnya, tidak cukup dia bersyukur kemudian dia bersabar dan seterusnya, tapi dia harus pelajari Islam itu apa. Dia punya ilmu tentang Islam itu, ya, sudut-sudutnya, supaya dia bisa memanfaatkan segala waktu dari umurnya untuk kebaikan. Seorang alim kadang dia sholat 2 rakaat ringan, tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat 10 rakaat berat. Kenapa? Dia punya pengetahuan apa yang menyebabkan sholatnya bisa berat timbangannya di sisi Allah.
Ya, dan itu perlu dipelajari. Ya, perlu seorang mempelajarinya. Ya, sebab memang yang dihitung bukan banyaknya amalan. Yang dihitung adalah kesesuaian amalan di atas keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dia punya ikhlas dan keikhlasan yang paling baik, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Sebab dia yang tahu seluk-beluk hati. Dia mengerti bagaimana cara mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena itu keikhlasan mereka berbeda dengan yang lainnya. Dan ini yang membedakan antara Abu Bakar dan sahabat yang lainnya. Dan ini pula yang membedakan antara para sahabat dengan manusia yang datang setelahnya. Apa bedanya kita dengan para sahabat? Apa bedanya para tabi'in dengan para sahabat? Para tabi'in berjihad, para sahabat berjihad. Para sahabat sholat, zakat, puasa. Para tabi'in juga demikian. Ya, yang membedakannya sesuatu yang bercokol di mana? Di dalam hati. Karena itu kehidupan orang-orang yang berilmu, para sahabat, itu diibaratkan dalam sebuah syair. Ya, mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya berjalanmu yang indah itu? Ya, engkau jalannya lambat, jadi begitu startnya lambat. Tapi begitu finish, paling pertama sampai. Jalannya lambat, tapi finishnya paling apa? Paling pertama. Ya. Nah, inilah keindahan orang yang memahami apa? Memahami ilmu agama. Dan ini semuanya sudut-sudut, ya, memperingkas jalan menuju ke surga, membuat amalan berlipat ganda. Ini semuanya ada pembahasannya dalam ilmu, kedetailan-kedetailan ilmu agama. Karena itu harus dipelajari, selalu dibuka. Dan itu pembahasannya di buku-buku akidah, pokoknya. Ya, maka harus ditekuni hal-hal yang seperti ini. Kemudian ilmu itu hendaknya diamalkan, bukan dipelajari saja, tapi diamalkan. Iya. Ilmu adalah pohonnya, amal adalah buahnya. Maka seorang hendaknya menggabungkan antara dua hal. Kalau dia mengamalkan ilmunya, pasti dia akan ditambah ilmu baru lagi. Ya, karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainakum min ladunna ajran 'azima wa lahadainakum siratan mustaqima." Andai kata mereka mengamalkan apa yang mereka dinasihatkan kepadanya, mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada mereka, maka Allah jamin lakana khairan lahum, itu yang terbaik untuk mereka, wa ashadda tathbita, dan itu yang paling mengukuhkan kedudukan mereka. Kalau sudah seperti itu, pasti kami akan tambahkan untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami, dan kami akan beri hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu kata para ulama, man amila bima alim, allamahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, Allah akan ajarkan kepadanya ilmu lain yang sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Dan ini banyak makna yang terkandung di dalam hal ini. Tapi waktu membatasi kita, ini sudah berlalu beberapa menit. Dan kembali saya ingatkan bahwa di dalam sendi-sendi keislaman kita, pokok-pokok keislaman kita, kalau kita renungi dengan seksama, saya belum mengungkap ya banyak hal. Saya belum mengungkap tentang akhlak yang baik dalam Islam. Saya belum mengungkap tentang masalah kalimat zikir, cakupan keluasan maknanya. Yang Islam itu Al-Quran dan Sunnahnya semuanya disebut zikir. Saya belum mengungkap tentang cahaya di dalam Islam. Ya, dan banyak lagi sudut kalau kita perhatikan hal yang meyakinkan. Seorang yang berpegang dengan keislamannya, ya, pasti dia akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi waktu dan umur kita semua dan menjaga kita semua di atas ketaatan dan hal yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan dan memberikan untuk kita semua kesempatan-kesempatan yang indah untuk lebih dekat kepadanya dan lebih mengharapkan surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, saya akan baca beberapa pertanyaan. Ini Masya Allah ya. Ya,
Baik, ada yang bertanya di sini terkait dengan materi apa yang dimaksud dengan hukuman diasingkan bagi pelaku zina. Ya, diasingkan di situ artinya diasingkan dari tempat tinggalnya. Kalau di tempat dahulu dia dibuang ke negeri lain. Ya, dibuang ke negeri lain, ke tempat yang tidak berpenghuni. Ya, tapi sekarang ini agak sulit menerapkan itu. Ya, biasanya itu diganti dengan hukum penjara. Dipenjarakan sehingga dia terasing, terpisah dari apa? Keluarganya. Sebab itu punya makna yang sama. Apa ciri-ciri pencari ilmu yang baik? Ya, ciri pencari ilmu yang baik, dia gemar untuk mendapatkan ilmu itu dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Iya. Dan ciri pencari ilmu yang baik, dia punya kejujuran yang tampak dari gerakan, ucapan dan perbuatannya. Dan ciri pencari ilmu yang baik, dia punya adab dan etika penggambaran dari ilmu yang dia pelajari. Dari ilmu yang dia pelajari. Dan ciri penuntut ilmu yang baik, terlihat semangatnya yang sangat besar terhadap ilmu. Iya. Karena itu kalau kita lihat, ya, dari para ulama kita sudah tua pun masih menuntut ilmu. Masih mencari ilmu. Ya, pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, rambut beliau sudah memutih. Ya, dan di baju beliau masih belepotan tinta. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau bersama tinta ini? Maka beliau mengucapkan kalimat yang indah. Kata beliau, ma'al mihbarah ilal makbarah. Kita bersama tinta sampai ke kuburan. Sampai ke kuburan. Iya. Dan pernah dikatakan kepada Imam Ahmad juga, sampai, wahai Imam Ahmad, kapan engkau beristirahat? Kata beliau, istirahat kita nanti kalau kaki ini sudah menapak di surga, itu baru istirahat. Iya. Dan itulah ciri seorang penuntut ilmu. Tidak ada putus asa, tidak ada patah semangat, tapi selalu dia kembangkan semangatnya, dan terlihat bagaimana ketinggian cita-citanya. Ya. Seakan-akan dia gambarkan pada dirinya ucapan seorang penyair, kun rajulan rijluhu fis thara wa hamatu himmatihi bis thuraya. Jadi kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi, tapi semangatnya tergantung di bintang sana. Iya. Baik. Itu beberapa hal mungkin yang bisa saya terangkan untuk pertanyaan yang kedua. Di sini ada yang bertanya, bagaimana kalau pemimpinnya seperti Bashar Assad? Bolehkah kudeta? Apa solusinya? Ya, Bashar Assad ini orang Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah itu orang Syiah ekstrim. Agama Syiah dari salah satu keyakinan pokoknya itu dia anggap orang-orang selainnya, kalau bahasa mereka nawasib, ahli sunnah ya, kalau bahasa ini sunni, itu dianggap sebagai orang-orang kafir, lebih hina dari kera anjing-anjing, halal darahnya, ya boleh dirampok istrinya dan anak-anaknya. Itu ada di buku-buku mereka, orang-orang Syiah. Jelas ya? Karena itu kalau Bashar Assad membunuh manusia sedemikian rupa, yang belum pernah mungkin terjadi dalam catatan sejarah, dan membunuh seperti perbuatan dia, ya, maka itu tidak mengherankan, sebab memang di keyakinannya seperti itu. Di keyakinannya seperti itu. Maka harus diwaspadai keyakinan Syiah ini. Banyak orang tertipu dengan Syiah, dia tidak mengerti apa agama Syiah itu. Iya. Apalagi di Indonesia ini ada sebagian tokoh agama, ya, seakan-akan dia gambarkan Syiah itu madhab sama dengan 4 madhab fikih yang lainnya. Dan ini hanya salah satu dari 2 orang saja. Kalau dia bukan orang yang jahil, berarti dia adalah orang yang sudah terima bayaran dari kelompok Syiah. Ya. Sebab Syiah ini isu internasional. Ya. Isu internasional. Banyak negara kafir menganggap bahaya Syiah. Ya. Dan dari kecerdikan negara tetangga Malaysia, mereka menolak ajaran Syiah. Sebab mereka paham itu adalah isu internasional. Iya. Dan bahaya mengancam. Memang kalau dia di Indonesia minoritas, ya, seperti itu keadaannya. Merasa dia tampilkan dirinya terdolimi. Ya, di sebagian kejadian
tempat kerusuhan orang-orang Syiah ditindas misalnya, itu terjadi mereka yang setting, mereka inginkan seperti itu. Dibuat umat Islam mereka sengaja mencela Abu Bakar, Umar, dibuat masyarakat awam ini ya, yang cepat panas supaya melakukan perbuatan melampaui batas. Nah, dengan itu mereka dapat kesempatan diliput oleh mass media, bisa tampil di televisi berbicara, akhirnya mengungkapkan Syiahnya. Ini sekarang sudah berhasil mereka. Iya. Sekarang mulai berhasil. Karena itu harus kita pahami dari makar Syiah ini. Iya. Dan selalu saya ingatkan bahwa umat Islam ketika mereka benci kepada kekafiran, benci kepada kesesatan, itu bukan artinya membolehkan berbuat perbuatan sewenang-wenang dan melampaui batas. Iya. Nah, ada tuntunan-tuntunan yang mengikat. Karena itu tidak ada dari ulama Islam yang membenarkan perbuatan anarkis, apakah itu kejadian di Sampang maupun yang lainnya. Ya. Tapi bahaya Syiah adalah bahaya mengancam umat Islam. Kalau umat Islam tidak mengerti bahaya mereka, suatu saat mereka akan mendapatkan bahaya lebih besar daripada itu. Iya. Dan ini harus ditanamkan. Dan kalau ulama Islam diam tentang hal ini, kapan orang-orang yang tidak mengerti bisa paham tentang bahaya orang-orang Syiah? Dan ini sudah terbukti. Di mana? Di Suriah. Lihat, tatkala mereka menjadi pemimpin. Iya. Di Bahrain saja, Bahrain Kemeluk kemarin sudah mulai mau demo, tapi tidak jadi. Ya. Yang turun ke demo itu tidak ada dari Sunni, tidak ada. Semuanya orang Syiah. Semuanya orang Syiah. Iya. Maka ini harus dipahami. Ya, dipahami. Ya. Kemudian dari keindahannya saya harus berikan. Ya. Bagaimana mereka membuat makar-makar. Iran yang merupakan negara di atas madhab Syiah selalu menggambarkan ya kontra dengan Amerika, peran dengan Amerika. Dan itu kedustaan belaka. Nggak ada sejarahnya. Iran akan bertempur dengan Amerika, Amerika bertempur dengan apa? Iran. Itu tidak akan mungkin. Sebab mereka ini bersaudara. Iya. Di belakang layar saling pelukan. Dan itu banyak foto-foto Khomeini dengan pembesar-pembesar Amerika berpelukan. Iya. Demikian pula Iran mau menyerang Yahudi. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Bagaimana mau menyerang Yahudi? Sama agamanya. Ya. Syiah itu asal agamanya adalah dari agama Yahudi. Asal agamanya. Ya. Dibawa oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Dan inilah yang merupakan cikal bakal ajaran Syiah. Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Baik, Abdullah bin Sabah diakui orang-orang Syiah dalam buku-buku mereka. Tapi di sudut lain orang Syiah berkata Abdullah bin Sabah tokoh fiktif. Nah itu bagaimana ya? Mereka membolak-balikkan keadaan. Iya. Maka di sini yang ingin saya ingatkan, ya, sebagai seorang Muslim dia paham apa agamanya dan dia juga mengerti, ya, apa-apa yang bisa membahayakannya, apa-apa yang bisa membahayakannya. Iya. Dan terkait dengan keadaan kaum muslimin di Suriah, ini adalah sebuah musibah yang menimpa. Kita doakan untuk mereka kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersegera untuk mereka jalan keluar, ya, dan membinasakan siapa yang berbuat zalim terhadap mereka. Iya. Dan Bashar Assad ini oleh para ulama tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya, dan kita tadi berbicara ketaatan kepada pemerintah, itu kepada pemerintah apa? Pemerintah muslim. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan untuk kaum muslimin dan mengangkat segala musibah yang menimpa mereka. Ya, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Bagaimana hukumnya orang yang membuat suatu pergerakan dengan landasan keikhlasan dan ilmu agama Islam atau sunnah, di mana tujuan gerakan itu untuk menebarkan Islam dan memperingatkan saudara kita yang tenggelam dalam kesyirikan dan kebidahan. Ya, Islam itu bukan organisasi, bukan gerakan, bukan
bukan sebuah partai, bukan sebuah lembaga. Islam itu adalah agama dengan sifat-sifat dan ciri-ciri, ketentuan dan kaidah-kaidah. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti kesepakatan umat Islam, maka dia adalah ahli sunnah dimanapun dia berada. Apakah orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris, orang Saudi, dimanapun dia berada, apapun warna kulitnya. Karena itu tidak perlu seorang ketika ingin menyebarkan Islam, dia masuk ke dalam lingkup-lingkup yang bisa menjatuhkan ke dalam kekeliruan. Adanya kelompok-kelompok, perkumpulan massa, gerakan-gerakan, jemaah-jemaah, ini adalah hal yang membawa dampak negatif di tengah umat Islam. Bisa mengotak-ngotak umat, bisa membuat perpecahan. Setiap orang merasa bangga dengan kelompoknya, dan ini yang dilarang dalam agama. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Baik. Karena itu hal yang seperti ini hendaknya ditinggalkan seorang untuk mengajak kepada sunnah, mengingatkan dari kesyirikan, dia bisa melakukan dengan banyak jalan tanpa harus masuk di dalam sebuah arus pergerakan atau kelompok yang bisa menimbulkan perpecahan atau bisa menjatuhkan ke dalam bahaya yang lainnya. Bolehkah kita mempidanakan seorang yang telah menggagalkan taklim sunnah dengan cara paksa dan kasar, padahal sudah mendapat izin dari takmir masjid dengan niat agar memberi pelajaran efek jerah pada orang tersebut yang tidak berakhlak? Yaitu sangkaan efek jerah. Kalau dia jerah, kalau dia tidak jerah bagaimana? Karena itu hal yang seperti ini itu harusnya menjadi pembahasan kesabaran saja. Kalau digagalkan, ada yang berbuat sewenang-wenang, sabar saja. Tunggu kesempatan yang lain. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu lebih bagus daripada dia masuk ke dalam hal kadang menyusahkan dirinya sendiri, dan manfaatnya juga belum tentu bisa diprediksi itu bagus atau tidak. Apakah ajaran Islam mengakui adanya HAM, hak asasi manusia, yang sering digambar-gambarkan Amerika Serikat? Di dalam Islam, kalau menjelaskan tentang hak asasi manusia, jangankan manusia, hak hewan dan ternak pun ada aturannya dalam Islam. Ada aturannya dalam Islam. Tapi mereka ini yang menggambar-gambarkan HAM, itu HAM dengan istilah mereka sendiri. Jadi definisi HAM itu menurut kacamata mereka. Kalau umat Islam di Palestina membela diri dari serangan Yahudi, itu perbuatan teroris, menghilangkan kekacauan, menghilangkan keamanan, menimbulkan kekacauan, macam-macam tuduhannya. Tapi kalau mereka menyerang Afghanistan, ke Irak, ini menegakkan HAM namanya. Walaupun melayangkan ratusan bahkan ribuan nyawa. Jadi harus dipahami bahwa kata HAM itu definisi mereka, dan mereka mengharuskan itu kepada negara-negara Islam. Selain daripada itu, mereka selalu menggembar-gemborkan ini umat Islam harus selalu diajari HAM, sebab mereka sering berbuat onar. Mau jadi polisi dunia ini orang-orang kafir. Dianggap dirinya berbuat kebaikan, padahal dia adalah pembuat kerusakan paling besar. Dan ini kita tidak heran orang yang seperti ini. Orang-orang pembuat kerusakan, tapi dia sendiri menganggap dirinya berbuat kebaikan, dan dia menuduh orang lain berbuat kerusakan. Sebab ini warisan leluhurnya. Fir'aun juga seperti itu dulu.
Firaun juga seperti itu dulu. Mau dengar ucapan Firaun? Disebut dalam Al-Quran. Wa qala Fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw ay yadhhara fil ardi al-fasad. Kata Firaun, biarkan saya membunuh Nabi Musa dan kaumnya. Dia berkata jadi Firaun berkata kepada pengikutnya, biarkan saya membunuh Nabi Musa dan kaumnya. Saya khawatir Nabi Musa ini akan merusak agama kalian. Dan saya khawatir Nabi Musa ini akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Padahal Fir'aun membunuh anak-anaknya Bani Israel, berbuat kerusakan, menindas, menzalimi. Dia adalah pokok pembuat kerusakan. Menuduh orang berbuat apa? Kerusakan. Jadi kalau ada yang seperti itu di masa ini, kita tidak heran. Sebab itu warisan apa? Leluhurnya Fir'aun. Iya. Baik. Apa hukum musik khadra? Hah? Saya tidak tahu apa ini khadra. Hah? Pakai apa? Rebana atau pakai lonceng-lonceng itu? Ada lonceng-loncengnya? Pertama, kalau rebana itu boleh cuman untuk acara nikah saja. Dan namanya rebana itu cuma gendang saja, tidak ada lonceng-loncengnya. Kalau ada lonceng-loncengnya itu masuk ke musik yang diharamkan. Iya. Kemudian yang kedua, rebana hanya boleh di acara apa? Nikah dan kegembiraan. Tidak pernah Nabi ketika akan mengadakan pengajian kepada sahabatnya bikin rebana-rebana dulu. Iya. Andai kata itu terjadi pasti akan dinukil di dalam apa? Suatu hadis. Sebab ini masalah disaksikan oleh semua orang. Masa tidak ada nukilan dalam riwayat. Iya. Baik. Musik itu adalah hal yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif." Akan datang nanti satu kaum, mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Menunjukkan alat musik diharamkan. Akan datang nanti orang yang menghalalkannya. Ya, dan naudzubillah sekarang ini musik itu andai kata tidak ada bahaya dari alat-alat musik kecuali membuat orang malas membaca Al-Quran, malas mempelajari agama, cukup itu sebagai apa? Suatu kerusakan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ya, di penafsiran sejumlah sahabat, ucapan sia-sia ini adalah alat-alat musik. Ya. Baik. Mengapa kita mohon perlindungan dari fitnah mati? Padahal kalau sudah mati, maka syaitan tidak akan menggoda manusia lagi. Ya betul, kalau sudah mati, syaitan tidak menggoda manusia lagi. Tapi kalau sudah mati, ada pertanyaan malaikat di alam kubur. Kalau sudah mati, ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ya. Maka semuanya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya fitnah, harus kita berlindung darinya supaya diselamatkan. Karena itu doa yang kita baca di akhir tasyahud, berlindung dari 4 hal. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah apa? Dunia, dan fitnah masih ad-dajjal. Iya. Ini hal yang memang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan sebagian ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, ya, mewajibkan untuk membaca perlindungan dari 4 hal ini di akhir tasyahud. Ya, fitnah kubur dan fitnah masih dajjal, ya. Apakah boleh buka usaha yang uang modalnya dipinjam dari seorang yang bekerja di bank? Ya, jadi ada orang dia pinjam uang dari orang lain. Orang lain ini dia kerja di mana?
di bank? Jawabannya boleh saja, nggak ada masalah. Iya. Sebab orang ini yang kerja di bank itu hartanya namanya harta bercampur. Harta apa? Bercampur. Ada halalnya, ada apa? Haramnya. Kalau ada yang haramnya, dosanya ditanggung dia sendiri. Kita sendiri bermuamalah dengannya, tidak ada masalah. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi katakan dalam Al-Quran makan apa? Makan riba. Iya. Karena itu kaidah disebut oleh para ulama dalam hal yang seperti ini, al-ithmu alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung. Iya. Tapi kalau pekerjaan orang tersebut dari harta yang murni haram, misalnya ada orang dia merampok, iya, harta orang yang dia pegang, kemudian dia datang, saya pinjam harta itu, iya, ini tidak boleh, sebab ini harta orang lain, dia tidak ada hak di situ. Maka yang seperti ini tidak halal untuk dia apa? Dia pakai. Itu harta yang dikatakan murni haram, tidak bercampur. Baik. Saya punya saudara yang telah diceraikan oleh suaminya, maksudnya saudara perempuan berarti ya, karena suaminya telah mempunyai wanita idaman lain. Selama beberapa tahun kemudian si istri menikah dengan pria yang masih punya istri dan dijadikan istri kedua. Katanya dia menikah dengan marhala, artinya dia menikah di luar kota ini, yaitu di Surabaya dengan wali orang lain. Padahal di sini masih ada dua saudara laki-laki. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Yang anda tanyakan, syahkah pernikahan mereka itu? Apa yang dimaksud dengan marhala? Ini marhala istilah mereka saja. Kalau dalam fikih ini kan tidak ada disebut marhala itu. Iya. Sini ada dua hal yang harus diperjelas. Yang pertama, saudara perempuan yang ditanyakan di sini, apakah dia sudah diceraikan oleh suami yang pertama atau tidak? Itu harus dipastikan. Kalau hanya ditinggalkan oleh suaminya dan belum diceraikan, maka status masih status suami istri, belum boleh menikah. Untuk melepaskan ikatan nikah, si perempuan harus ke pengadilan. Iya. Dan pengadilan memutuskan ikatan nikah antara keduanya. Kalau sudah lengkap semuanya, baru dikatakan dia halal. Sisa menjalani masa iddah 3 bulan. Kalau dia masih haid, menjalani masa iddah selama 3 kali haid, ya, setelah itu boleh menikah lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang perempuan kalau ingin nikah dengan laki-laki, perempuan ini gadis maupun janda, pernikahan itu hanya syah kalau si perempuan dinikahkan oleh walinya dari keluarganya yang laki-laki. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak ada nikah kecuali dengan wali atau 2 saksi yang adil. Iya. Andai kata misalnya dia menikahkan di tempat lain, ya, dan dia ada saudara, maka itu akad tidak syah. Harus diulangi. Jadi solusi saya kalau ini sudah terjadi, maka dinasihatkan kepada saudara perempuan ini supaya berpisah dengan suaminya sejarak 1 kali haid. Iya, sejarak 1 kali haid. Kalau dia sedang tidak hamil. Kalau dia sedang hamil, berpisah sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan atau setelah selesai 1 kali haid, maka saudara laki-lakinya menikahkan kembali dengan akad baru. Dengan akad baru, dengan mahar, dan dengan 2 saksi. Iya, dengan 2 saksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semuanya. Apa boleh jual beli lewat online? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab. Kecuali kalau penanya menyebutkan bagaimana bentuk transaksinya. Sebab jual beli melalui secara online itu banyak bentuk ya. Banyak bentuk, banyak hal yang perlu didetailkan. Kalau disebutkan bagaimana jenis transaksinya, mungkin saya bisa bantu untuk menjelaskan.
Bagaimana dengan kelompok pelaku bidah yang merasa bahagia dan bangga dengan golongannya, padahal mereka menolak sunnah? Apakah tata cara Islam mereka berbahagia? Ini saya sudah terangkan tadi ya, bahwa yang seperti ini ya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, tidak boleh berkelompok-kelompok. Iya. Dan seorang hendaknya berpegang di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita membenci kepada pengikut bidah? Ya. Bidah memang itu dibenci dalam agama. Ya. Bahkan sepakat para ulama bahwa bidah itu dosanya lebih besar daripada maksiat. Ya. Dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, bahwa sunnah dan kesepakatan ulama menunjukkan bahwa bidah lebih besar dosanya daripada apa? Maksiat. Di antara dalilnya, Rasulullah terhadap kelompok Khawarij, beliau perintah untuk membunuhi. Ya, kalau pemerintah boleh membunuh kelompok Khawarij yang melakukan kudeta, boleh diperangi. Bahkan Nabi sebut bahwa kelompok Khawarij yang terbunuh itu adalah mayat yang paling jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan Muslim Sunni yang terbunuh oleh orang Khawarij itu adalah sebaik-baik mayat yang terbunuh di bawah kolong langit. Iya. Jadi diperintah membunuh. Ini bidah ya. Tapi terhadap penguasa yang zalim, Nabi perintah apa tadi? Minta bersabar. Sebab itu kedzaliman bukan apa? Bukan bidah. Jadi harus ketahui ya bahwa, dan banyak lagi dalil yang lain disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Baik. Dan bahaya bidah itu banyak sekali. Jadi kalau membenci pelaku bidah, wajar kita membencinya. Iya. Berlepas diri darinya. Tapi bukan artinya tidak dinasihati saudara kita yang jatuh dalam kesalahan. Iya. Dinasihati, diajak kepada sunnah, apalagi kalau dia melakukannya dalam keadaan jahil. Iya. Tidak mengerti. Dan banyak dari manusia jatuh di dalam bidah itu karena memang tidak mengerti. Ada istiadat turun menurun dari kecil sudah dididik seperti itu. Tiba-tiba kita datang hanya sekali bicara langsung apa? Langsung ingin mengajaknya kembali kepada sunnah. Nah, ini keadaan sulit. Ya. Perlu tahapan yang baik, cara yang baik, menegakkan hujjah di dalam hal tersebut. Kenapa kaum muslimin lebih suka mengamalkan bidah daripada mengamalkan sunnah? Nah, ini pertanyaan bagus. Iya. Kenapa mereka lebih suka mengamalkan bidah daripada mengamalkan sunnah? Karena memang syaitan itu lebih cinta kepada bid'ah daripada apa? Kepada maksiat. Iya. Orang kalau maksiat, dia tahu dirinya salah, dia berzina, dia tahu dirinya apa? Salah. Ditegur pun kamu ini betul orang yang bejat, orang ini, dia tidak mengingkari. Sebab dia jatuh dalam apa? Kesalahan. Tapi orang yang berbuat bidah, kamu ini berbuat bidah, oh dia tidak merasa, oh ini bagus. Hah? Bagus. Karena itu orang yang jatuh dalam bidah itu susah bertobat. Kenapa? Karena tobat itu dasarnya adalah penyesalan. Sedangkan orang yang berbuat bidah ini tidak merasa dirinya salah. Bagaimana dia bisa menyesal? Bagaimana dia bisa menyesal? Dan Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allaha ihtajazat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bidah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Baik, ini ada pertanyaan poligami, kumpul kebo dan selingkuh. Ya. Apa ada contoh dari Rasulullah? Dan alasannya mampu dan cukup.
Wah ini keliru ya, tidak boleh digabungkan antara poligami, kumpul kebo, selingkuh itu loh. Salah ya. Ya, berlebihan dalam hal ini. Poligami itu ya dia nikah kedua, ketiga, itu diikat dengan pernikahan, dan pernikahan itu adalah tali yang suci dalam agama. Iya. Jalur yang dibenarkan dalam agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in khiftum alla ta'dilu, apa namanya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan yang layak dinikahi 2, 3 atau 4. Tersebut dalam Al-Quran. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Iya, cukup satu. Ditambah dengan budak yang dia miliki. Jadi dulu ya ada budak, bisa dibeli, bisa diapa dulu. Tapi sekarang nggak ada lagi. Ya. Jadi kalau dia mampu berlaku adil, asal nikah itu 2, 3, 4. Kalau mampu berlaku apa? Adil. Ya. Kalau tidak mampu, baru dikatakan apa? Dia satu saja. Karena itu poligami ini hukum syar'i. Tidak boleh ada yang mengingkarinya. Kalau dia mengingkari itu namanya dia ingkari satu ayat dalam Al-Quran. Jangankan satu ayat, sepotong ayat saja diingkari itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Iya. Sekarang orang-orang yang memerangi poligami ini banyak dari perempuan kadang mempropagandakan. Ya ini apa namanya? Dibangun di atas alasan-alasan yang tidak benar. Oh suami saya masya Allah sudah tua, dia bisa apa namanya? Bisa setia. Ya. Setia apa suaminya? Mungkin di depannya setia. Ya. Tapi di belakangnya dia tidak tahu. Ya. Daripada hubungannya tidak tahu kemana, ya. Maka Islam memberi solusi yang bagus. Dibuat apa? Dia boleh memiliki beberapa istri. Ya. Jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Iya. Sekarang kalau setiap perempuan mengharuskan suami punya satu saja, ya. Apakah dia rela menjadi salah seorang dari perempuan yang tidak ada suaminya? Ya, harus berpikir adil dong. Ya, jangan memikirkan dirinya sendiri, kan begitu? Iya. Karena itu ada cerita yang bagus ya. Di sebagian negeri kafir itu ada orang kafir, dia punya istri beberapa orang di rumahnya. Iya. Dan istrinya juga senang, suaminya punya banyak istri. Paling tidak alasannya satu kata dia. Kenapa kamu izinkan diwawancarai? Kenapa kamu izinkan suamimu banyak istri? Oh, saya nggak ada masalah. Yang jelas, kalau malam saya tahu dia berada di rumahnya siapa, di kamarnya siapa. Ya itu saja alasannya. Ya. So kalau dia tahu punya banyak istri, bisa keliuran kemana-mana. Sudah jatuh dalam zina, dalam kumpul kebo dan sebagainya. Subhanallah. Jelas ya? Maka ini tidak boleh disamakan antara poligami dan seperti ini. Tapi ingat, semuanya itu ada tuntunan syariat, itu adalah hal yang indah. Pernikahan itu adalah untuk sebuah ibadah, bukan untuk sebuah permasalahan, untuk membuat apa namanya rumah tangga jadi berantakan. Tapi seorang harus menundukkan segala sesuatu pada apa? Pada tempatnya masing-masing. Iya. Kota kami masih ada orang yang ziarah kubur. Ketika dinasihati marah-marah. Apakah ada contoh ya Rasulullah SAW? Kalau sekedar ziarah saja, berkunjung ke kuburan, maksudnya ke kuburan kaum muslimin berkunjung, tidak ada masalah, tidak dilarang. Ya, sebab Nabi bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan. Karena berziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada apa? Hari akhirat. Orang bisa ingat kematian, bisa ingat hari akhirat. Iya. Ini maksud berziarah. Tapi kalau dia ziarah ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur, mengagungkan penghuni kubur, ini adalah perbuatan kesyirikan. Iya. Nabi SAW bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah, tempat sholat, tempat berdoa.
memohon hajat. Allah laknat Yahudi dan Nasara karena itu. Iya. Dan banyak lagi hadis tentang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mengaku Islam tapi dia tuli dan sebagainya. Cuman santai-santai saja dipanggil adzan, tidak mau datang. Kalau nasihati marah-marah. Ya baik. Seorang Muslim, ya, ada yang sempurna keislamannya, bagus keislamannya. Dan ada seorang Muslim yang kurang dalam keislamannya, ya, bermaksiat. Ya. Jadi kalau dia dipanggil adzan, lalu tidak datang ke masjid sholat, tapi dia sholat di rumah, ya, masih dia tunaikan sholat apa? Masih dia tunaikan kewajibannya. Hanya saja dia berdosa tidak datang ke masjid. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Iya. Tapi kalau dia tidak sholat sama sekali, ini yang bahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-farq bainana wa baina al-kuffar as-salah. Al-ahad, hal yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah salat. Di riwayat At-Tirmidzi, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Banyak ada yang saya nggak bisa baca ini tulisan. Hah? Bagaimana tawassul yang syar'i dan tawassul yang tidak syar'i? Tawassul yang syar'i itu apabila seorang berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yang maha agung. Itu tawassul yang syar'i. Termasuk tawassul yang syar'i, kalau dia berdoa kepada Allah, dia sebut dari amalan salihnya. Ya Allah, saya berbakti kepada orang tuaku. Kalau memang itu amalan salih, maka kabulkanlah untukku dalam hal ini, misalnya. Itu diperbolehkan. Iya. Adapun tawassul kepada penghuni kubur, kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah, para nabi dan rasul, itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Iya. Ada yang masuk ke dalam kesyirikan. Apa yang saya sebutkan tadi contoh-contoh itu masuk dalam kesyirikan, syirik akbar. Ada yang masuk ke dalam khurafat. Iya, dalam bid'ah dan khurafat. Iya. Apa resepnya agar seorang perempuan siap untuk dimadu? Wah, ini pertanyaannya berkembang ini. Iya. Seorang perempuan muslimah, iya, sepanjang dia baik keislamannya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalam hal yang seperti ini akan lebih mudah untuk diajak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu dari kewajiban suami adalah mendidik istrinya dengan baik. Mendidik dengan ilmu agama. Jangan minta-minta aja, oh, saya pengen poligami. Tapi dia sendiri tidak pernah mengajarkan agama ke istrinya. Ya. Maka ini akan sulit terjadi. Nah, yang jelas semua perbaikan itu berasal dari dua arah, dari suami dan istri. Sehingga dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan syariat, insyaallah taala akan lebih bagus. Bagaimana cara menghadapi tudingan penduduk terhadap Islam bahwa Islam adalah agama teroris? Ya, ini memang disebarkan oleh orang-orang kafir. Iya. Dan itu adalah tuduhan yang tidak benar.
Dan alhamdulillah hingga hari ini terbukti umat Islam mereka yang paling baik di dalam memerangi terorisme dan di dalam menyingkap pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada kerusakan. Dan itu diakui oleh orang-orang kafir. Nah, dan saya sendiri saya punya buku tentang hal ini, sudah dicetakan kelima, judulnya Antara Jihad dan Terorisme. Saya terangkan apa itu jihad yang syar'i, dan saya terangkan terorisme itu apa maknanya. Dan saya terangkan terorisme terbagi dua. Ada terorisme secara fisik dan ada terorisme dalam bentuk pemikiran ideologi. Kemudian saya terangkan apa sebab-sebab munculnya terorisme. Dan sebab munculnya terorisme itu secara global ada 3 hal. Ada faktor eksternal terkait dengan makar orang-orang kafir, musuh, dan sebagainya. Dan ada faktor sosial, kondisi politik, masyarakat, ekonomi, sehingga masyarakat yang membuat teror. Dan kita tidak ada urusan dengan hal yang seperti ini. Tapi kalau dituduhkan ke faktor internal, sebagian dari kaum muslimin yang punya pemikiran menyimpang, ini yang saya terangkan di dalam buku itu, bagaimana apa sebab-sebab munculnya hal yang seperti itu. Saya terangkan sebab munculnya, saya terangkan dampak negatif dari terorisme, dan saya terangkan bagaimana solusi dalam menghadapi terorisme. Iya. Sekaligus saya juga di dalam buku tersebut membantah tulisan Imam Samudra, dalam bukunya Aku Melawan Teroris, yang memuat ideologi-ideologi mengajak anak muda melakukan aksi-aksi seperti perbuatannya. Saya terangkan kesalahan-kesalahan dan kesesatan pemikirannya di dalam buku tersebut. Nah, alhamdulillah dalam hal ini tuduhan saya. Tapi kalau dilihat bagaimana umat Islam berkeyakinan dalam hal ini, akan tampak keyakinan yang sebenarnya. Bagaimana Islam itu yang sebenarnya. Iya. Bagaimana sikap seorang muslim ketika ada yang mencela mujahidin yang membela agama Allah dan membela saudara kaum muslimin seperti di Suriah dan Filistin? Kalau dia berjihad dengan jihad yang benar, jihad yang syar'i, maka kita mendoakannya dan mendukungnya. Mendukungnya. Tapi kalau jihadnya adalah jihad yang tidak benar, maka hal yang seperti ini harus kita ingatkan dan kita nasihati untuk kembali ke jalan yang lurus. Kita doakan supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di Irak sekarang, melakukan aksi-aksi bom dan seterusnya. Dianggap itu jihad. Itu keliru, bukan jihad itu. Kalau dia mau jihad, naik ke gunung sana. Tunggui tentara Amerika di atas gunung berjihad. Jangan dia masuk di tengah kaum muslimin tidak berdosa, bikin aksi bom bunuh diri, menjadi korban orang-orang yang tidak berdosa. Setelah itu akhirnya kaum muslimin menjadi semakin tertindas. Demikian pula di Suriah. Kalau dia ingin berjihad dengan benar, hadapi tentara Bashar Assad dan tentaranya. Nah, dan di Filistin, umat Islam kalau diserang oleh orang-orang Yahudi, maka mereka membela diri, dan itu adalah bentuk dari jihad. Bentuk dari jihad. Tapi perbuatan sebagian kaum muslimin di Filistin itu yang tidak baik. Masuk ke orang Yahudi, melakukan aksi bom bunuh diri. Mati orang Yahudi 10. Setelah itu orang Yahudi balas, kirim rudal sebagainya, mati 100, 200. Ini apa kebaikannya untuk umat Islam? Jadi harus dipahami hukum-hukum syar'i. Tidak boleh, tidak ada di dalam kaidah jihad itu. Namanya ada jihad, tapi menimbulkan kerugian yang besar di tengah umat Islam. Tidak boleh. Tidak ada syariat jihad begitu dalam agama kita. Syariat jihad mengalahkan orang kafir. Kalau tidak bisa mengalahkan seperti itu, ada cara berjihad lain, dengan cara berdakwah, dengan cara menasihati, ada cara lain. Karena itu tadi saya terangkan di Mekah, Nabi tidak berjihad dengan tangan, tapi jihad dengan apa? Jihad dengan lisan, dengan dakwah. Maka ini semuanya dari pokok-pokok dalam syariat kita, hendaknya kita perhatikan. Apakah Mu'adz bin Jabal yang diutus Rasulullah SAW ke Yaman, suatu pergerakan dalam syiar Islam?
Beliau diutus sebagai duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakil dari Rasulullah ke sana. Kalau dikatakan gerakan sendiri, kelompok misalnya tidak. Tapi kalau gerakan dalam makna dia utusan dari Rasulullah, betul. Ya. Dan inilah yang dibahas dalam fikih politik Islam, siasat syariah, ya, sampai hubungan bilateral, hubungan antara duta-duta besar, itu ada buku-buku khusus ditulis bagaimana di dalam mengaturnya. Iya. Dari semuanya alhamdulillah lengkap di dalam pembahasan agama kita. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini dalam keadaan kaum muslimin yang bersaudara mengharapkan rahmat Allah, semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.